Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pendapat Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas atau menyampaikan terkait tentang beda dari sistem pemilu proporsional tertutup dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, dalam menentukan atau kita mau sharing terkait informasi tersebut, tentu kita perlu mengambil sumber-sumber atau informasi yang dapat dipercaya. Nah, salah satunya adalah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan tentang pemilu atau sistem pemilu di tahun 2024 tahun depan yang akan kita lakukan, di mana Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa kewenangan penentuan terkait dengan apakah menggunakan sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka bukan merupakan ranah dari Mahkamah Konstitusi, tapi melainkan menjadi ranah dari pembuat undang-undang. Sehingga karena si pembuat undang-undang menggunakan sistem proporsional terbuka, maka yang dilakukan atau yang akan diacu adalah menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, tetapi dalam putusannya, supaya memberikan mungkin pemahaman yang lebih baik tentang sistem tersebut, nah dalam putusan MK tersebut, Anda juga bisa download pada website Mahkamah Konstitusi, tertulis jelas atau mungkin disampaikan bahwa mengenai perbandingan sistem proporsional tertutup dengan sistem proporsional terbuka. Nah, di tabel di putusan MK tersebut ada setidaknya 6 aspek yang ditinjau atau 6 hal yang dibandingkan terkait dengan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, yaitu dari mekanisme pendaftaran, mekanisme pemberian suara, mekanisme penetapan calon terpilih, kemudian aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, tingkat potensi korupsi, dan yang terakhir adalah efisiensi dan pelaksanaan. Nah, kita akan coba masuk atau menyampaikan satu persatu dari keenam aspek yang dilihat tersebut. Nah, pada mekanisme pendaftaran terlebih dahulu. Nah, pada sistem proporsional tertutup, mekanisme pendaftarannya parpol mengajukan daftar dengan calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh parpol. Sedangkan sistem proporsional terbuka, parpol mengajukan daftar nama calon legislatif tanpa nomor urut maupun nomor di depannya. Nah, ini ada dua hal yang cukup berbeda dalam mekanisme pendaftaran. Artinya, dalam proporsional tertutup, nomor urut menjadi hal yang cukup penting karena yang ditentukan adalah parpol yang menentukannya. Tetapi dalam proporsional terbuka, nomor urut menjadi hal yang tidak penting karena dilakukan dengan pendaftaran tanpa nomor urut. Nah, kemudian untuk mekanisme pemberian suara untuk proporsional tertutup, maka pemilih cukup memilih tanda gambar parpol. Namun kalau untuk proporsional terbuka, pemilih dapat memilih entah itu gambar parpol maupun gambar dari calon anggota legislatifnya. Jadi ada dua, seperti itu. Kemudian untuk aspek mekanisme penetapan calon terpilih, dari sistem proporsional tertutup, penetapan calon anggota terpilih didasarkan pada nomor urut yang telah ditentukan oleh parpol. Sedangkan pada proporsional terbuka, penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon. Sehingga calon yang terpilih menggunakan suara terbanyak itulah yang merepresentasikan pilihan dari pemilih, seperti itu. Sedangkan untuk proporsional tertutup yang menentukan adalah partai politik. Nah, kemudian dari aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, pada sistem proporsional tertutup, pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya.
karena semua ditentukan oleh parpol. Tetapi yang menjadi kelebihan adalah memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas. Nah, sedangkan di sistem proporsional terbuka, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, yaitu pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR maupun DPRD. Sehingga terdapat hubungan emosional antara pemilih dengan calon legislatif. Nah, kemudian kandidat calon anggota legislatif dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislatif. Sehingga harus dicari atau harus ditingkatkan peran keaktifannya jika kita menggunakan proporsional terbuka. Nah, kemudian untuk potensi korupsi, proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional di tingkat elit partai politik. Sedangkan untuk proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional di tataran masyarakat. Kemudian untuk efisiensi dan pelaksanaan, proporsional tertutup, biaya operasional dapat ditekan karena surat suara dapat dibuat lebih sederhana. Sedangkan untuk proporsional terbuka membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar. Nah, tentu itu adalah tabel pembeda tentang sistem pemilu baik menggunakan proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Nah, tentu Anda juga bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Sehingga mudah-mudahan informasi yang disampaikan dalam putusan MK ini bisa memberikan kita tambahan insight, tambahan wawasan, sehingga ke depan sistem pemilu kita bisa menjadi lebih baik dan lebih mencerminkan pilihan rakyat, dan tentu saja anggota dewan yang ada bisa lebih berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Mohon untuk share video ini jika bermanfaat bagi Anda dan rekan-rekan Anda.